Mata kuliah. Pengantar aplikasi komputer. Identitas mata kuliah. Kampus Universitas Pamulang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB. Program Studi Manajemen Strata 1. Nama mata kuliah kode pengantar aplikasi komputer E021101. Jumlah SKS 2 SKS. Dosen pengampu Joko Prasetyo S. Pet M. Pet. Pertemuan ke-6. World WIDE Web www. World Wide Web mendapat perhatian publik yang sangat besar yang tidak dapat disamai oleh aplikasi internet lainnya. Pada tahun 1995, WWW menggantikan FTP sebagai aplikasi internet yang bertanggung jawab atas sebagian besar lalu lintas internet. Web telah menjadi sedemikian terkenalnya sehingga kadang dicampur-adukan dengan istilah internet itu sendiri meskipun pengertian di web dan di internet sebenarnya tidaklah sama. WWW atau World Wide Web adalah suatu program yang ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Awalnya Berners-Lee hanya ingin menemukan cara untuk menyusun arsip-arsip risetnya. Untuk itu, dia mengembangkan suatu sistem untuk keperluan pribadi. Sistem itu adalah program peranti lunak yang diberi nama Equire. Dengan program itu, Berners-Lee berhasil menciptakan jaringan terkait antara berbagai arsip sehingga memudahkan informasi yang dibutuhkan. Inilah yang kemudian menjadi dasar dari sebuah revolusi yang dikenal sebagai web. Intranet. 1.1. Pengertian intranet. Menurut O'Brien, 1999, pengertian intranet adalah sebagai berikut. An intranet is a network inside an organization that uses internet technologies, such as web browsers and servers, TCP/IP network protocols, HTML hypermedia document publishing and database, and soon, to provide an internet-like environment within the enterprise for information sharing, communication, collaboration, and the support of business process. Gambar intranet. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa intranet adalah jaringan yang berada di dalam organisasi yang menggunakan teknologi internet menggunakan protokol-protokol internet TCP/IP untuk membagi informasi rahasia perusahaan atau operasi dalam perusahaan tersebut kepada karyawannya dan dijadikan sarana untuk berbagi informasi, komunikasi, kolaborasi dan mendukung proses bisnis. Jaringan intranet dilindungi oleh keamanan tertentu seperti password, encryption, dan firewalls dan dapat diakses oleh orang yang terotorisasi melalui internet. Dasarnya perangkat lunak aplikasi yang digunakan di intranet tidak berbeda jauh dengan yang digunakan di internet. Di intranet digunakan web, email, DOL. Persis seperti yang digunakan di intranet. Pada intranet, web dengan perangkat database biasanya merupakan alat bantu paling potensial untuk melakukan dua hal utama yaitu efisiensi dengan melakukan pendekatan sistem informasi manajemen yang berbasis web dan database. Kompetitif dalam persaingan di dunia usaha. Membuat sebuah badan menjadi kompetitif hanya mungkin dilakukan jika kita dapat mengolah secara baik sumber daya manusia dan sumber daya pengetahuan yang ada di internal badan perusahaan tersebut. Pada dasarnya komponen pembentuk intranet sama dengan komponen pembentuk internet. Untuk dapat mengembangkan intranet dibutuhkan berbagai perangkat yang mendukung, yaitu perangkat keras maupun perangkat lunak intranet. Adapun perangkat keras intranet antara lain Local Area Network (LAN). Intranet merupakan jaringan komputer lokal (LAN) yang diberikan teknologi internet dengan membangun jaringan komputer lokal terlebih dahulu. LAN, Local Area Network, atau jaringan komputer lokal terdiri dari beberapa komputer yang saling terhubung dalam satu lokasi yang dapat berhubungan dan mengakses sumber-sumber daya pada komputer yang lain. Klien server. Komputer server merupakan komputer pusat yang memberikan suatu data atau dokumen, sedangkan komputer yang meminta dokumen disebut-sebut sebagai klien. Komputer klien biasanya berupa komputer biasa dan digunakan oleh pemakai atau pegawai perusahaan untuk meminta informasi dari server, sedangkan komputer server digunakan untuk menyimpan data dan program serta menyediakan pelayanan network kepada klien.
Jika kedua komputer ini disatukan, maka akan didapat sebuah model jaringan komputer klien-server. Komponen LAN. Komponen yang diperlukan untuk membangun intranet terdiri dari komputer server, komputer workstation, adapter network atau network interface card, kabel dan komponen pendukung LAN lainnya. Selain komponen perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun intranet, tentunya terdapat beberapa komponen perangkat lunak dalam jaringan intranet antara lain. Sistem operasi network. Sistem operasi network adalah sebuah program yang mengendalikan dan mengatur lalu lintas suatu jaringan serta menyediakan pelayanan kepada komputer-komputer yang terdapat pada jaringan tersebut. Contoh sistem operasi network yang paling sering digunakan adalah Novell NetWare, Windows NT, dan lain-lain. Web server. Web server adalah sebuah program yang dijalankan pada komputer server, yang bertugas menyediakan jasa pelayanan intranet kepada komputer-komputer yang terhubung ke server. Beberapa dari web server yang paling banyak digunakan di antaranya adalah Microsoft Internet Information Server, Netscape Fast Track Server dan Enterprise Server Apache Internet Ware, Lotus Domino. Web browser. Web browser atau sering disingkat dengan browser adalah program yang dijalankan pada komputer klien, yang digunakan untuk mengakses dan melihat halaman intranet yang terdapat pada server. Yang paling banyak digunakan adalah Netscape Navigator dan Microsoft Internet Explorer. File HTML. Inti dari intranet adalah halaman-halaman intranet yang bisa diakses oleh setiap orang pada perusahaan. File-file HTML untuk intranet biasanya disimpan pada server, sehingga dapat diakses oleh semua komputer klien yang ingin membuka halaman intranet. File HTML ini hanya dapat ditampilkan dengan program browser yang terdapat pada klien. Search Engine. Search Engine digunakan untuk mencari informasi yang diinginkan dengan mudah dan cepat tanpa harus menjelajahi situs-situs web yang jumlahnya tak terhingga. Search Engine bisa memudahkan pegawai mencari suatu informasi yang diinginkan dengan cepat tanpa harus mengetahui alamat halaman-halaman intranet tertentu. 1.2. Fungsi dan implementasi intranet. Informasi perusahaan portal yang mencakup berita, presensi kehadiran, prosedur kerja setiap divisi, kumpulan data penyimpanan, surat dan komunikasi antar divisi, dan lain-lain dapat diintegrasikan dalam satu sistem pusat informasi yang berbasiskan HTML, Hypertext Markup Language atau yang lebih dikenal dengan istilah World Wide Web (WWW). Implementasi dan karakteristik intranet lainnya meliputi jadwal perorangan dan kelompok personal and group scheduling. Pesan diterima ketika keluar, while were you out from. Manajemen informasi bagi perorangan dan kelompok personal, group information management, dan transfer dokumen secara langsung, straight document transfer. Awalnya teknologi intranet datang bersama dengan teknologi internet. Perbedaannya adalah pada penggunaan firewall bagi jaringan lokal intranet yang terkoneksi ke internet agar dapat melindungi aset sistem informasi yang dimiliki perusahaan dari serangan pihak luar. Hal ini menjadikan intranet benar-benar dapat berfungsi secara independen dari internet karena tidak terhubung dengan jaringan luar. Hal lain yang membedakan intranet dan internet adalah dari sisi penggunanya. Aplikasi dan informasi intranet ditujukan bagi kalangan dalam organisasi itu sendiri. Sedangkan informasi di suatu situs internet ditujukan bagi kalangan luas umum. 1.3. Jenis pemanfaatan intranet. Penggunaan intranet tergantung dari bentuk organisasi penggunanya. Apakah suatu toko, perusahaan multinasional, suatu instansi atau departemen lainnya? Dengan memahami kerja organisasi tersebut terlebih dahulu, maka akan sangat membantu model desain intranet yang akan digunakan. Pemanfaatan intranet dalam suatu organisasi banyak digunakan untuk Human Resource Personal Services. Pada model organisasi ini intranet dapat digunakan untuk menyajikan informasi-informasi seperti manual pekerja, misal tata tertib, petunjuk kerja, informasi liburan, asuransi, prosedur pembelian dan pengeluaran barang.
Buletin board perusahaan, misal pengumuman kebijaksanaan, pengumuman pekerjaan, jadwal kerja pelatihan, menu kafetaria, jadwal kegiatan ekstra. Rekod pekerja, misal waktu kerja dan kehadiran, data kepegawaian, seperti alamat rumah hingga prestasi kerja. Newsletter, berita-berita penting untuk pekerja. Informasi-informasi yang berkaitan dengan Human Resource Department, misal informasi yang digunakan untuk menyewa properti, memecat, memindahkan, mempromosikan, melatih karyawan dan lain-lain. Material and Logistics Services, seperti penyediaan ruangan, barang dan sebagainya. Organisasi kerja seperti ini dapat berupa toko, cleaning services, dan lain-lain. Informasi yang dapat diletakkan di intranet misalnya. Listing peralatan atau services yang disediakan. Image yang dapat diklik, yang menerangkan gambaran suatu fasilitas ruangan pada suatu kantor. Image map yang dapat menerangkan buku telpone suatu perusahaan. Suatu form yang dapat diisi dan digunakan untuk mencari informasi mengenai order, katalog dan lain sebagainya. Information System Services (DEL). Pada model ini intranet dapat digunakan untuk menyediakan informasi seperti informasi mengenai komputer-komputer para staf, informasi yang dibutuhkan para user, berkaitan dengan pengetahuan umum, manual operasi program untuk suatu pekerjaan, dapat dikumpulkan pada suatu database, sehingga dapat berupa suatu perpustakaan elektronis. Semua data atau dokumen yang berbentuk file word processing, spreadsheet, grafik DEL, dapat digunakan bersama-sama dengan memanfaatkan aplikasi berbasis web dengan pusat data di web server. Internet. Pengertian internet. Interconnected network atau yang lebih populer dengan sebutan internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Setiap komputer dan jaringan terhubung secara langsung maupun tidak langsung ke beberapa jalur utama yang disebut Internet Backbone dan dibedakan satu dengan yang lainnya menggunakan unique name yang biasa disebut dengan alamat IP 32 bit. Secara harafiah, Internet Internetwork adalah rangkaian komputer yang terhubung ke beberapa jaringan lain. Ketika komputer terhubung secara global dengan menggunakan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket data Packet Switching Communication Protocol, maka rangkaian jaringan komputer yang besar ini dapat dinamakan internet. Gambar. Internetworking. Internetworking merupakan kumpulan jaringan lokal area, juga metropolitan area yang umumnya terhubung melalui router-router sehingga membentuk jaringan wide area yang begitu besar. Terkoneksi ke internet berarti menghubungkan perangkat komputer atau perangkat lain yang digunakan ke dalam jaringan komputer global di dunia, tidak hanya perangkat komputer seperti router, PC, laptop atau server yang bisa terkoneksi ke internet, beberapa perangkat lain seperti mobile device, ponsel, PDA, web kamera, security kamera, alarm, refrigerator, lemari es, TV, remote control home office device, seperti instalasi lampu ruangan, taman, dan perangkat pribadi lainnya, juga dapat terkoneksi ke internet. Internet tidak memiliki sistem komputer pusat atau pusat telekomunikasi. Setiap pesan yang dikirim memiliki kode alamat yang unik sehingga setiap server internet dapat mengirimnya ke tujuannya. Selain itu internet tidak memiliki kantor pusat atau badan pengatur. Kelompok individu dan anggota korporat untuk standar dan nasihat internasional, seperti Internet Society, www.isok.org dan Konsorsium World Wide Web, www.w3.org mempromosikan penggunaan internet dan pengembangan standar komunikasi baru. Standar umum inilah yang menjadi kunci aliran bebas pesan antara berbagai komputer dan jaringan di banyak organisasi dan Internet Service Providers (ISP) dalam sistem ini. 2.2 Sejarah Internet. Sejarah Internet dimulai pada 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika, US. Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET.
Pada 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program email yang ia ciptakan setahun yang lalu untuk ARPANET. Program email ini begitu mudah sehingga langsung menjadi populer. Pada tahun yang sama, icon juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan atau pada. Tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan keluar Amerika Serikat. Komputer University College di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan ARPANET. Pada tahun yang sama, dua orang ahli komputer yakni Vinton Cerf dan Bob Kahn mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar, yang menjadi cikal bakal pemikiran internet. Ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas Sussex. Hari bersejarah berikutnya adalah tanggal 26 Maret tahun 1976, ketika Ratu Inggris berhasil mengirimkan email dari Royal Signals and Radar Establishment di Malvern. Setahun kemudian, sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET membentuk sebuah jaringan atau network. Pada 1979, Tom Truscott, Jim Ellis dan Steve Belovin menciptakan newsgroups pertama yang diberi nama USENET. Tahun 1981 France Telecom menciptakan gebrakan dengan meluncurkan telepon televisi pertama, di mana orang bisa saling menelpon sambil berhubungan dengan video link. Karena komputer yang membentuk jaringan semakin hari semakin banyak, maka dibutuhkan sebuah protokol resmi yang diakui oleh semua jaringan. Pada tahun 1982 dibentuk Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP yang kita kenal semua. Sementara itu di Eropa muncul jaringan komputer tandingan yang dikenal dengan ENET, yang menyediakan jasa jaringan komputer di negara-negara Belanda, Inggris, Denmark, dan Swedia. Jaringan ENET menyediakan jasa email dan newsgroup USENET. Untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang ada, maka pada tahun 1984 diperkenalkan sistem nama domain, yang kini kita kenal dengan DNS atau Domain Name System. Komputer yang tersambung dengan jaringan yang ada sudah melebihi 1000 komputer lebih. Pada 1987 jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali lipat menjadi 10.000 lebih. Tahun 1988, Jarkko Oikarinen dari Finland menemukan dan sekaligus memperkenalkan IRC atau Internet Relay Chat. Setahun kemudian, jumlah komputer yang saling berhubungan kembali melonjak 10 kali lipat dalam setahun. Tak kurang dari 100.000 komputer kini membentuk sebuah jaringan. Tahun 1990 adalah tahun yang paling bersejarah ketika tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya, yang membentuk jaringan itu. Program inilah yang disebut WWW, atau World Wide Web. Tahun 1992, komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui 1 juta komputer, dan di tahun yang sama muncul istilah surfing the internet. Tahun 1994, situs internet telah tumbuh menjadi 3.000 alamat halaman, dan untuk pertama kalinya virtual shopping atau e-retail muncul di internet. Dunia langsung berubah. Di tahun yang sama Yahoo didirikan, yang juga sekaligus kelahiran Netscape Navigator 1.0. 2.3 Manfaat internet. Secara umum ada banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang mempunyai akses ke internet. Berikut ini sebagian dari apa yang tersedia di internet. 1. Informasi untuk kehidupan pribadi, kesehatan, rekreasi, hobi, pengembangan pribadi, rohani, sosial. 2. Informasi untuk kehidupan profesional, pekerja, sains, teknologi, perdagangan, saham, komoditas, berita bisnis, asosiasi profesi, asosiasi bisnis, berbagai forum komunikasi. Satu hal yang paling menarik ialah keanggotaan internet tidak mengenal batas negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor-faktor lain yang biasanya dapat menghambat pertukaran pikiran.
Internet adalah suatu komunitas dunia yang sifatnya sangat demokratis serta memiliki kode etik yang dihormati segenap anggotanya. Manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas jarak dan waktu untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Sudah waktunya para profesional Indonesia memanfaatkan jaringan internet dan menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia. 2.4 Fasilitas internet. World Wide Web Web. Mengakses informasi berupa teks, gambar, suara, film, del. Software browser yaitu Microsoft Internet Explorer dan Netscape Communicator. Elektronik mail email. Surat elektronik adalah pesan yang dapat dikirimkan, diterima maupun disimpan dan sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh user melalui internet, jaringan elektronik. Telnet. Kita bisa menggunakan komputer untuk berhubungan dengan komputer orang lain dan mencari atau mengambil informasi yang ada di komputer tersebut. File Transfer Protocol (FTP). Melalui FTP user bisa mengirimkan data atau file dari satu komputer ke komputer yang lain, download dan upload. Goper. Pengaksesan informasi hanya berupa teks. Chat Groups Internet Relay Chat IR. Forum di mana user dapat saling berdiskusi atau berbincang-bincang dengan user lain. Newsgroup. Ruang percakapan bagi para user yang mempunyai kepentingan bersama. Extranet. 3.1. Pengertian eksternet. Jaringan intranet perusahaan dapat juga diakses oleh konsumen, pemasok, del melalui jaringan ekstranet. Menurut O'Brien, 2005, ekstranet adalah hubungan jaringan yang menggunakan teknologi internet untuk saling menghubungkan intranet suatu bisnis dengan intranet pelanggannya, pemasok, dan mitra bisnis lainnya. Ekstranet memberikan akses menuju bagian-bagian tertentu intranet kepada orang luar yang telah mendapat izin seperti pelanggan atau rekan bisnis. Ekstranet dapat juga diartikan sebagai intranet sebuah perusahaan yang dilebarkan bagi pengguna di luar perusahaan. Perusahaan yang membangun ekstranet dapat bertukar data bervolume besar dengan EDI, Electronic Data Interchange, berkolaborasi dengan perusahaan lain dalam suatu jaringan kerjasama dan lain-lain. Extranet juga memungkinkan pertukaran data bervolume besar dengan EDI, Electronic Data Interchange, namun juga menerapkan protokol-protokol umum dan jaringan komunikasi internet sehingga tidak perlu menggunakan hardware dan software komunikasi yang lebih mahal yang terkait dengan EDI. Bagi perusahaan yang menginginkan biaya lebih rendah dan masih memiliki kecepatan internet, Extranet merupakan solusi yang tepat. Extranet menggunakan internet untuk komunikasi dan menggunakan browser standar untuk menavigasi situs dan bertukar data. Metode-metode enkripsi yang menjaga kerahasiaan pesan juga mudah digunakan. Adapun contoh aplikasi yang dapat digunakan dalam Extranet adalah Lotus Notes. Extranet mempunyai dasar infrastruktur sama dengan internet, seperti TCP/IP protocols, server email dan browser web. Tetapi Extranet menggunakan Virtual Private Network (VPN) untuk membuat komunikasi melalui internet lebih aman. Extranet banyak sekali digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan informasi ke pihak-pihak luar yang terkait. Gambar. Extranet. 2.2 Pembentukan Extranet. Adapun sistem Extranet yang handal harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Corporate Security Policy. Periodic Security Audit. Well-defined rules for granting access to the extranet systems. Firewalls. Logging and Analysis. 2.3 Kelebihan dan kekurangan dari Extranet. Extranet memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari Extranet adalah proses dan arus informasi lebih cepat, peningkatan dalam efektivitas berbisnis, mengurangi biaya komunikasi, transportasi maupun administrasi. Mengurangi penggunaan kertas. Akses draft dokumen serta presentasi multimedia untuk komentar ataupun persetujuan klien. Melihat proyek-proyek yang lalu sebagai perbandingan. Sedangkan kelemahan dari jaringan Extranet antara lain. Biaya tinggi pada awal pengembangan. Membutuhkan staf ahli untuk mengembangkan Extranet.